Kerja Pendayagunaan Sosial BRMP SDLP yang kami hormati narasumber sosialisasi online ke-11 pada hari ini telah bergabung dan para peserta sosialisasi online yang ke-11 dari BRMP SDLP yang kami banggakan. Syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan hidayahnya. Hari ini kita semua dapat berkumpul pada hari yang baik ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabiin, dan semoga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin peserta sosialisasi online yang ke-11 yang kami banggakan, perkenankanlah saya selaku moderator pada hari ini untuk memandu jalannya rangkaian acara sosialisasi online yang ke-11 dari BRMP SDLP dengan tema Sistem Informasi Standing Crop, Siskrop untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Baik, Bapak Ibu semua, untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah pembukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Maulia Aris Susanti, Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil BRMP SDLP. Kepada Ibu Maulia, kami Tiga tuh. persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber, moderator, serta seluruh peserta sosialisasi online ke-11 BRMP SDLP. Seluruhnya yang berbahagia. Marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia serta nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita pada pagi ini di Bogor, cloudy, sejuk cuacanya, semoga lebih cerah di tempat yang lain. Kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan sosialisasi online seri ke-11. Seri ke-11 ini merupakan seri terakhir tahun ini ya dari rangkaian seri sosialisasi online. Selama 1 tahun setiap bulannya BRMP SDLP beserta UPT Lingkup menghadirkan berbagai informasi terkait segala aspek dari pengelolaan sumber daya lahan. Ada pengelolaan mikroba, lalu perencanaan pertanian, SNI, baik dari lahan rawa maupun lahan kering, lalu juga dari sisi klimatologi, lingkungan pertanian, tanah dan pupuk, ya. Pokoknya kita sudah memberikan informasi yang sangat lengkap mengenai pengelolaan sumber daya lahan dan perubahan iklim. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti tema yang sangat juga penting untuk diikuti karena ini sangat berkaitan juga dengan dukungan kita terhadap ketahanan pangan, yaitu sistem informasi standing crop, di mana sistem aplikasi ini telah dibangun dalam kurun waktu yang panjang oleh BRMP SDLP, dan sistem ini telah menjadi bagian dari perjuangan kita mendukung swasembada pangan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Giara Imananda yang akan memberikan informasi ini dan Mas Adam Hasnawi yang akan memandu jalannya kegiatan. Bapak Ibu peserta
sosialisasi online, bahwa kegiatan ini merupakan upaya aktif dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian yang melibatkan seluruh UPT lingkupnya dalam penyebarluasan teknologi serta informasi dalam pengelolaan sumber daya lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim kepada masyarakat luas. Nah, untuk sosialisasi kali ini diharapkan bahwa pemanfaatan informasi Sysgroup ini dapat memberikan data dan informasi yang akurat serta mutakhir dan mudah diakses oleh seluruh pengguna sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi terhadap kegiatan pertanian pangan, khususnya padi. Nah, Bapak Ibu silakan ya mengikuti apa itu Syscrop, bagaimana mengaksesnya, bagaimana mengambil atau mendownload informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, nanti akan disampaikan secara lengkap. Dan harapannya kita bersama-sama melalui penggunaan aplikasi Syscrop ini dapat secara aktif kita mendukung serta memberikan perencanaan dan kegiatan budidaya uh, padi khususnya tanaman pangan dengan lebih baik lagi sehingga harapan dan cita-cita swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Demikian, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi online ini dan insya Allah informasi yang diperoleh akan sangat bermanfaat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maulia atas bukaan dan sambutannya pada sosialisasi online kita yang ke-11. Dan Bapak Ibu semua menginjak ke acara selanjutnya. Kita akan terlebih dahulu dengan foto bersama. Silakan Bapak Ibu semua untuk membuka kamera Zoom-nya dan memberikan senyum terbaiknya ke kamera. Hari ini silakan kepada panitia untuk diambil. Ada 2 slide sepertinya. 1, 2, 3. Baik. Berikutnya 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua untuk foto bersamanya. Dan berikutnya kita akan masuk ke acara sosialisasi online yang ke-11 terkait dengan tema sistem informasi standing crop untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sebelumnya, izin kami berikan terlebih dahulu beberapa profil singkat dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Giara Imananda. Selamat pagi, Bapak Giara. Pagi, Mas. Pagi, Bapak Giara. Baik, Bapak Giara ini adalah seorang pranata prasarana dan sarana pertanian, ahli pertama yang lahir di Jakarta dan menempuh pendidikan S1 Geografi dan juga S2 Geografi dari Universitas Gadjah Mada, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Modernisasi Pertanian dengan pangkat penata muda tingkat 1-3B. Pak Giara memiliki kepakaran di bidang penginderaan jauh, pemetaan, dan GIS yang menjadi basis kompetensinya dalam mendukung pengembangan dan modernisasi pertanian. Baik, tanpa melangkah lebih jauh, kami berikan waktu kepada Pak Giara Imananda selaku narasumber pada sosialisasi online yang ke-11 pada hari ini. Kepada Pak Giara, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bu Maulia, Pak Adib, serta Bapak Ibu semua yang berkesempatan hadir dalam
acara sosialisasi online ke-11 ini ya, yang diselenggarakan oleh BRMPS DLP. Sebelumnya saya mohon maaf, ini kebetulan posisi sekarang sedang di lapang, jadi mungkin mudah-mudahan nanti tidak terganggu sinyal dan jaringannya, sehingga materinya nanti dapat tersampaikan gitu kan. Mudah-mudahan juga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat serta dapat diimplementasikan mungkin dalam pekerjaan Bapak Ibu semua. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Maulia dan Pak Adib ya, jadi materi yang akan saya bawakan hari ini adalah terkait tentang sistem informasi standing crop, yaitu sebuah sistem informasi berbasis penginderaan jauh. Ini menggunakan data citra satelit untuk merekam atau memonitoring kondisi pertanaman lahan sawah yang ada di Indonesia. Jadi ini cakupannya sudah di Indonesia. Betul bahwa ini merupakan perjalanan panjang untuk sampai di tahap ini ya. Ya, izin untuk share screen ya Mas Adib. Ya, baik. Silakan, Mas. Sudah terlihat? Ya, sudah Iya. di Nah, Di slide itu Mas Kiara. slide. Ya, oke. Ya. slideshow. Oke. Jadi ini Syscrop versi kedua ya. Jadi ini memang sudah perjalanannya sudah sangat panjang dan mungkin dalam waktu dekat akan ada pembaruan ya. Entah nanti judulnya menjadi 2.1 atau langsung ke versi ketiga. Sebelum masuk ke materi inti Syscrop, mungkin saya akan mencoba menggambarkan ya terkait institusi kami. Kenapa bisa ada Syscrop gitu di tempat kami? Kenapa nggak di Pusdatin? Kenapa nggak di Dirjen Tanaman Pangan? Kenapa nggak di Dirjen Lahan Irigasi Pertanian? Seperti itu. Jadi kami ini Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian gitu. Jadi kita ini menaungi 4 balai di dalam lingkup, ada Balai Perakitan Pengujian Tanah dan Pupuk, Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian, Balai Perakitan Pengujian Pertanian Lahan Rawa, dan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Nah, kelembagaan kami ini sudah sangat panjang ya, sangat lama. Ini dimulai sejak masih zaman Belanda, belum merdeka. Pada waktu itu sebenarnya tahun 1905 institusi kami memang sudah bergerak di bidang tanah ya. Jadi tentang penelitian tanah yang waktu itu masih laboratorium dan terus berkembang sampai dengan saat ini. Di tahun 2025 kita menjadi Balai Besar Perakitan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. Mungkin Bapak Ibu semua dulu sempat lama gitu mengenal institusi kami sebagai Badan Litbang Pertanian. Nah, dari Badan Litbang Pertanian itu kita sudah 2 kali bertransformasi kelembagaan menjadi BSIP, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, dan saat ini menjadi BRMP. Nah, kemudian ini adalah tugas kami, yaitu melaksanakan perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian. Dan ada beberapa fungsi di dalamnya, seperti penyusunan rencana program, pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pelaksanaan analisis pengujian teknologi di bidang perakitan, pelaksanaan penyusunan informasi geospasial tematik, pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian SNI, pelaksanaan pendayagunaan kerjasama hasil perakitan, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan tata usaha. Nah, ini dari poin-poin ini kan sebenarnya nanti ada nyambungnya tuh, karena kita di sini memiliki fungsi untuk salah satunya adalah penyusunan informasi geospasial tematik dan rekomendasi perubahan iklim. Nah, kita juga melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi karena Syscrop ini merupakan hasil dari perakitan teknologi yang pada masa terdahulu ini dan sampai sekarang terus dilanjutkan, itu masih tetap kita pelihara atau tetap kita maintenance dan selalu dikembangkan ya untuk kedepannya. Nah, jadi sebelum masuk ke sana juga eh, ini kita sepakati dulu ya mungkin. Jadi definisi operasional dalam konteks pertanian gitu kan, ini sebenarnya swasembada pangan itu berkaitan erat dengan swasembada yang lain ya, baik itu dengan energi ataupun dengan air. Ini sebenarnya ketiga-tiganya itu saling eh, bersinergi atau berkesinambungan ya. Jadi kurang lebih seperti ini yang dapat saya rumuskan. Swasembada pangan yaitu kemampuan negara menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam
Nah, fokus Kementerian Pertanian saat ini adalah peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar tentang program-program strategis Kementerian Pertanian yang terkait intensifikasi seperti ada optimasi lahan, baik itu yang berada di lahan rawa ataupun lahan non-rawa, kemudian ada perpompaan, ada perpipaan, dan lain-lain itu dalam rangka menunjang atau meningkatkan produksi komoditas pangan kita. Kemudian juga di ekstensifikasi lahan, mungkin saat ini sedang gencar-gencar ya Kementan itu, pemerintah melakukan program cetak sawah di berbagai macam provinsi ya, hampir di seluruh Indonesia seperti itu. Kemudian terkait swasembada energi, yaitu kemandirian energi berbasis pertanian atau bioenergi. Nah, ini kita memanfaatkan beberapa komoditas seperti sawit, tebu. Nah, ini bisa dijadikan bahan baku nabati ya, B35, B40 atau B50, dan limbah pertanian itu biomasa itu dapat digunakan sebenarnya untuk energi di perdesaan. Jadi tidak terbuang sia-sia ya seluruhnya limbah pertanian ini ternyata masih bisa kita manfaatkan juga gitu. Kemudian terkait swasembada air, yaitu ketahanan air untuk pertanian. Nah, fokusnya ini seperti pada efisiensi irigasi, pompanisasi, dan pembangunan embung atau kolam-kolam penampungan lainnya ya. Ini untuk menjamin indeks pertanaman yang tinggi sepanjang tahun. Karena pada beberapa wilayah, khususnya di lahan-lahan sawah yang bertipologi tak ada hujan, ini kan dia tidak mampu menyediakan air sepanjang tahun. Artinya ini akan lebih baik di saat pada lahan tersebut memiliki kolam-kolam penampungan seperti embung, waduk, dan lain-lain sebagainya. Sehingga petani ini dapat nanam gitu sepanjang tahun bisa IP 300. Ya, kemudian ini menjadi pendahuluan dari kami dari Siskrop. Jadi saat ini peningkatan kebutuhan pangan nasional seiring pertumbuhan populasi penduduk itu berjalan selaras ya. Jadi saat ini Indonesia mungkin dapat dikatakan terbesar keempat di dunia jumlah populasi penduduknya. Nah, ini juga akan secara langsung juga akan menimbulkan peningkatan kebutuhan pangan nasional. Nah, beras itu merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia. Oleh sebab itu, lahan sawah memiliki fungsi yang sangat strategis. Nah, metode konvensional dalam perhitungan padi memiliki beberapa kelemahan, di antaranya ini menimbulkan variasi data dan variasi informasi karena tingkat subjektivitasnya itu akan cukup tinggi gitu kan kalau dilaksanakan surveinya secara konvensional. Kemudian sebagai solusi dari kami, ini teknologi penginderaan jauh yang dikolaborasikan dengan SIG, Sistem Informasi Geografi, ini dapat menjadi alternatif solusi dalam pemantauan fase tumbuh dan estimasi produksi padi. Karena Indonesia itu memiliki sekitar 7,3 juta hektar lahan sawah, yang mana kalau seluruhnya kita pantau setiap dalam periode waktu tertentu, setiap petak sawah secara konvensional, secara langsung turun ke lapang, ini akan menimbulkan ketidakefektifan gitu. Jadi apabila ini dapat dibantu dengan teknologi penginderaan jauh dan GIS saat ini tentu akan sangat baik gitu kan. Walaupun tetap saja gitu kan hasil dari pengolahan data atau informasi yang dihasilkan dari teknologi penginderaan jauh ini tetap perlu dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Nah, saat ini kebutuhan internal Kementan diantaranya ada informasi luas tanam, luas panen, kemudian terkait dengan produktivitas dan produksinya. Kemudian kita juga butuh informasi untuk perencanaan kebutuhan pupuk, benih, irigasi, dan kita juga dengan adanya Siskrop ini sebenarnya kita mendukung kemajuan IPTEK gitu. Karena pemanfaatan citra satelit di berbagai sektor termasuk di pertanian dalam hal ini di Indonesia ini suatu kemajuan yang luar biasa lah gitu kan karena juga memang trennya saat ini semua data itu berbasis spasial geospasial seperti itu dan juga didukung dengan data-data penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, saat ini juga sudah banyak negara itu menggunakan citra satelit untuk melakukan monitoring dan early warning system. Jadi kita ini nggak ketinggalan loh sebenarnya untuk di bidang pertanian karena kita juga sudah memanfaatkan teknologi penginderaan jauh untuk beberapa hal. Salah satunya adalah untuk melakukan monitoring. Nah, ini terkait pengembangan lahan ya, mungkin dilewat saja. Nah, inovasi pemetaan sumber daya lahan, jadi karena kami ini merupakan Balai Besar Perakitan Modernisasi Sumber Daya Lahan, jadi ada beberapa hal di sini yang sudah kita lakukan. Yang pertama terkait sistem informasi geografi terapan,
juga ada big data geospasial, ada pemetaan tanah digital menggunakan apa DSM ya, kemudian pemanfaatan data penginderaan jauh, kemudian pemanfaatan AI dan machine learning untuk analisis lahan, serta integrasi pemetaan dengan platform digital. Nah, Sysprop ini termasuk mencakup dari beberapa hal yang 6 poin ini gitu kan. Jadi ya GIS-nya masuk, data geospasialnya masuk, kemudian penginderaan jauhnya masuk, machine learning-nya juga, kemudian itu semua diintegrasikan dalam suatu platform digital. Karena Sysprop ini bisa diakses secara digital, secara gratis melalui website. Nah, ini adalah perkembangan pemanfaatan data satelit untuk pertanian ya. Jadi standing crop khususnya untuk komoditas padi, ini sudah bukan hal yang baru sebenarnya, bukan baru 1 tahun atau 2 tahun kemarin. Ini merupakan perjalanan panjang dimulai dari tahun 97 atau 98, di mana kita sebenarnya sudah mulai menyusun model fase padi menggunakan citra satelit dengan resolusi menengah atau rendah. Nah, Kementan ini tidak berdiri sendiri dalam melakukan riset pada waktu itu, dalam melakukan penelitian. Tentu kami bekerja sama atau berkoordinasi atau mendapatkan bantuan, baik itu secara apa ya tenaga ataupun lain-lain sumber daya lah pokoknya itu dengan Lapan dengan Jepang itu kita sudah biasa gitu dari tahun 97 bekerja sama dengan mereka. Nah, kemudian pada perkembangannya di tahun 2014 kita mengeluarkan model standing probe untuk dengan citra satelit yang berbasis optik ataupun dengan radar. Nah, ini ada perbedaan. Jadi citra satelit itu punya 2 karakter atau setidaknya terbagi menjadi 2 secara perekaman, yaitu yang berbasis optik atau dia membutuhkan energi lain dalam melakukan penerapan, rekaman, mohon maaf, dan yang radar ini tidak membutuhkan energi, artinya dapat dilakukan kapanpun, siang, malam, tidak terkendala kondisi atmosferik atau kondisi cuaca. Kemudian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 kita masih terus melakukan banyak-banyak riset, banyak-banyak penelitian terkait dengan implementasi model SC tadi. Tapi yang sudah kita terapkan di periode tersebut adalah yang berbasis optik. Kenapa? Karena eh, penyusunan model atau pembuatan model yang berbasis optik ini cenderung lebih simple gitu dibandingkan dengan yang radar. Karena sebenarnya pada dasarnya citra satelit yang berbasis optik itu dapat dimunculkan warna alami seperti itu. Jadi misalkan yang daun atau tumbuhan atau vegetasi dapat dibuat berwarna hijau dan lain-lain sebagainya gitu ya sesuai dengan kondisi asli. Tapi ini juga dapat ditonjolkan suatu objek tertentu. Misalkan vegetasinya agar lebih mudah terlihat mau dibuat menjadi warna merah. Nah, itu bisa saja gitu kan menggunakan optik. Berbeda dengan citra satelit yang berbasis radar yang dia itu data mentahnya berisi hanya warna putih gradasi sampai ke hitam. Jadi dari hitam ke putih itu gradasi. Nah, itu ada tingkatannya. Nah, dari tahun 2014 sampai 2019 kita sudah mulai di tahun 2019 ya khususnya memanfaatkan citra Landsat 8 dan Sentinel-2 yang memiliki resolusi cukup baik lah gitu. Jadi sekitar 10 meter dengan revisi temporalnya itu 12 hari sekali. Nah, namun di tahun 2019 itu ternyata kita memiliki tantangan. Jadi dari pemanfaatan data optik tersebut, ternyata kita kesulitan dalam melakukan monitoring lahan khususnya pada musim-musim penghujan. Dikarenakan citra optik ini tidak mampu melakukan penetrasi terhadap kondisi awan. Artinya lahan-lahan yang ada itu terhalang awan atau tertutup awan pada musim-musim penghujan ya khususnya. Nah, oleh sebab itu di tahun 2020 kita mencoba untuk menginisiasi implementasi model SC berbasis radar. Nah, citra radar ini dia kalau di Sentinel itu Sentinel-1. Jadi kita coba membuat modelnya dan pada tahun 2021 kita berhasil mengimplementasikan model SC-nya dan kita tambah juga fiturnya itu di dalam Syscrop ya. Jadi Syscrop itu 2020 sudah mulai ada, 2021 kita lengkapi yang di versi 2 ini dengan data produktivitas dan produksi padinya seperti itu. Jadi kenapa sih kita menggunakan citra satelit? Karena yang pertama cakupannya luas, kemudian dia multispasial, kemudian dia multi waktu karena ini citra satelitnya itu akan ada waktu yang berulang ya revisi time-nya itu setiap 12 hari sekali secara otomatis. Kemudian ada multisensor, tadi ada sensornya yang optik, ada yang radar, dan juga multispektral. Tergantung kita mau menganalisis apa nih
kira-kira band mana atau saluran mana yang mau kita gunakan untuk menganalisis objek tertentu. Nah, syscrop. Nah, jadi dari syscrop ini sebenarnya ada dua data utama yang dihasilkan. Yang pertama adalah klasifikasi fase tumbuh tanaman padi. Yang kedua adalah estimasi produksi padi. Nah, dari klasifikasi fase tanaman padi ini kita bagi menjadi 6 fase. Yang pertama persiapan tanam, kemudian ada vegetatif 1, vegetatif 2, generatif 1, generatif 2, dan panen atau berak atau tidak ditanami. Yang kemudian seluruh fase tersebut sebenarnya ini sudah kita uji akurasi gitu kan. Jadi overall akurasinya itu bervariasi, tapi pada dasarnya sudah di setiap daerah sudah melampaui angka 80% untuk seluruh cakupan sawah yang bertipologi irigasi dan tada hujan. Lalu apa yang belum di sini yaitu lahan sawah yang berada di lahan rawa. Nah, ini memang untuk yang di lahan rawa ini tingkat akurasinya itu masih cukup rendah ya gitu. Mungkin hanya ada di kisaran 40 atau 50% dikarenakan karakteristik lahan sawah rawa ini berbeda dengan karakteristik lahan sawah irigasi dan tada hujan. Biasanya mereka lebih basah kan karena hampir selalu tergenang, kemudian padinya juga ada yang padi lokal yang dia berumur panjang bisa sampai 7 atau 8 bulan sehingga perlu dibuatkan model tersendiri sebenarnya untuk yang di lahan sawah rawa. Tapi saat ini kita masih menggunakan satu model saja. Walaupun model ini juga kita implementasikan terhadap kondisi lahan sawah yang ada di rawa, tapi memang ada fase lah seperti itu. Mungkin yang apa ya, fase yang masih bisa terekam dengan baik mungkin hanya saat fase generatif saja gitu kan, dikarenakan kanopi bukan kanopi atau apa ya, tutupan ini ya, kenampakan dari si batang padinya itu sudah lebih dominan dibandingkan dengan kenampakan air gitu kan. Jadi dia terlihat gitu. Jadi kadang-kadang dia ada miss dari fase persiapan tanam atau penggenangan tiba-tiba langsung kosong terus atau penggenangan terus lama tiba-tiba sudah generatif seperti. Nah, untuk estimasi produksi padi juga kita sudah akurasinya sudah mencapai 81% dan kedua hal tersebut sebenarnya sampai saat ini masih kita kembangkan gitu kan. Jadi untuk yang di fase tumbuh, nah kita mencoba untuk menambah titik sampel lapang terutama pada lahan-lahan sawah rawa gitu. Nah, ini kita akan buatkan modelnya sendiri untuk yang di lahan rawa dikarenakan ini tidak bisa digabung dengan model yang ada di lahan irigasi atau yang di tada hujan. Kemudian untuk yang produksi padi, ini juga masih dalam tahap pengembangan, rencana pengembangan ke depan, yaitu kita mau menggunakan pendekatan berbasis ekologi bentang lahan atau fisiografis. Nah, jadi apa sih keunggulan inovasi dari Syscrop kedua? Yang pertama, akurasinya sudah cukup tinggi ya. Jadi untuk di penginderaan jauh, angka 80% itu merupakan angka yang sudah termasuk tinggi gitu kan. Jadi dari 6 fase tersebut, kita sudah mendapatkan lebih dari 80% walaupun hanya untuk tipologi lahan sawah irigasi dan tada hujan. Kemudian kita sudah bisa nih melakukan estimasi produktivitas berdasarkan biomasa. Jadi kita bisa tuh melakukan estimasi hasil panen tuh hingga tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat kecamatan sebenarnya. Jadi di sini sudah di breakdown per provinsi, per kota kabupaten hingga ke per kecamatan. Nah, terus kemudian dari Syscrop ini kita saat ini menggunakan teknologi citra satelit yang berbasis radar. Artinya ini bebas gitu dari kondisi atmosferik, artinya dia tidak terkendala atau minim terkendala terhadap kondisi awan atau lain-lain atau hujan dan lain-lain. Jadi kita tetap bisa melakukan perekaman pada musim-musim penghujan. Artinya sepanjang tahun ini dapat dilakukan perekaman seperti itu, kecuali ada kendala teknis langsung dari satelit itu sendiri. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan efisiensi biaya survei nih. Jadi dari adanya Syscrop ini kurang lebih biaya penghematan yang kita lakukan itu bisa mencapai 260 miliar per tahun untuk menghasilkan data yang sama persis dengan apa yang dihasilkan Syscrop. Artinya setiap petak sawah itu terpetakan, satu bulan itu didata 2 kali dalam sebulan 2 kali. Nah, itu kurang lebih penghematannya kita kalkulasikan mencapai 260 miliar per tahun dibandingkan dengan metode konvensional. Artinya kita survei langsung secara sensus ya, karena yang dihasilkan dari Syscrop ini kan juga per petak, setiap lahan sawah itu dipetakan, artinya bukan sampel. Kemudian ini Syscrop itu sudah mencakup seluruh lahan yang sawah yang ada di Indonesia, 7,38 juta hektar,
Tapi kita masih ada PR nih untuk melakukan monitoring lahan padi gogo ya, karena kan sebenarnya padi gogo juga menghasilkan padi gitu kan, cuma dia tidak termasuk di dalam lahan baku sawah tuh. Nah, itu belum belum terrecord di dalam sistem kami di dalam sistem versi kedua ini. Jadi sementara yang dipetakan di kami adalah lahan-lahan yang dia terdaftar atau terdelineasi atau termasuk dalam lahan baku sawah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Kemudian ini yang terakhir, Sisprop versi kedua ini dapat diakses secara terbuka dan gratis. Dashboardnya itu interaktif, bisa melalui laptop, bisa melalui tablet, bisa melalui HP, seperti itu. Nah, ini metode yang digunakan. Jadi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya sebelumnya. Jadi kita menggunakan citra Sentinel-1 ini apa ya, di balik layar lah bagaimana hasil akhirnya kita bisa menghasilkan informasi fase tumbuh tanaman padi dan estimasi produksinya. Kemudian pemanfaatan data Sysprop saat ini untuk apa sih? Kita dapat melakukan monitoring fase tumbuh tanaman padi sawah, Boleh itu yang anu paling deh. utama. Apa? Kemudian kita juga melakukan monitoring realisasi luas Pulau tanam, ini real Oke, time, karena satu sorry. bulan 2 kali. Kemudian kita juga dapat melakukan monitoring lokasi yang bermasalah, atau BERA, atau adanya indikasi alih fungsi lahan. Kemudian kita juga dapat melakukan monitoring lokasi di mana yang akan panen atau di mana yang akan siap untuk ditanami. Nah, ini dalam rangka mendukung beberapa kegiatan-kegiatan yang eh, direncanakan oleh Kementerian Pertanian seperti serap gabah, distribusi saprodi, distribusi alsintan, dan lain-lain gitu. Kemudian kita juga sudah dapat melakukan monitoring estimasi produksi baik dalam masih bentuk padi ataupun sudah dikonversi menjadi beras. Jadi untuk pengunduhan dan data standing crop pada Sysprop versi kedua ini itu dapat diakses Bapak Ibu semua melalui scs1.brmpkementan.id. Nah, ini datanya itu diperbarui setiap 15 hari sekali atau 1 bulan itu 2 kali. Biasanya ada di pertengahan bulan di kisaran tanggal 16 atau 17 dan 18 setiap bulannya, serta di akhir bulan di tanggal mungkin tanggal 30 atau 31 setiap bulannya. Nah, data yang dapat diunduh melalui laman tersebut itu merupakan data terbaru saja. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal 18 mungkin sudah update yang terbaru ya, yang periode ini, itu dapat diupdate-nya, dapat di-download-nya yang pertengahan bulan ini saja gitu. Sedangkan untuk data historical itu ada di basis data kami, dan apabila dibutuhkan sebenarnya itu dapat dimohonkan atau dapat diminta seperti itu. Kemudian data yang diunduh ini juga sifatnya baru tabular, walaupun secara spasialnya di situ kita punya di basis data, tapi di webnya ini sebenarnya bentuknya adalah peta interaktif, artinya Bapak Ibu semua dapat mengakses misalkan mau melihat kecamatan tertentu atau provinsi tertentu atau kabupaten tertentu, itu tinggal bisa di search atau bisa diklik langsung, nanti keluar informasinya berapa sih fase yang sedang persiapan tanam, berapa sih yang sedang vegetatif satu atau lain-lain sebagainya. Nah, data standing crop-nya ini dapat diunduh pada level nasional hingga kecamatan. Jadi kalau untuk data yang nasional, ini breakdown-nya nanti akan per provinsi. Kemudian kalau provinsi, nanti dia breakdown-nya adalah kota kabupaten. Kalau yang kabupaten, breakdown-nya adalah kecamatan. Nah, kalau kecamatan, dia breakdown-nya sampai ke desa. Jadi sebenarnya di sini sudah menyediakan informasi sampai ke tingkat desa. Gitu. Nah, ini adalah tampilannya secara general ya. Jadi kalau dibuka di web, di laptop mungkin tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi terdapat 6 fase, kemudian disertai dengan pewarnaannya atau legendanya. Jadi untuk fase penggenangan, fase vegetatif 1 atau yang kurang dari 41 AST, vegetatif 2 41 sampai 64, generatif 1 65 sampai 95, dan generatif 2 untuk 96 sampai dengan dia panen gitu kan. Kemudian juga di situ dapat dilihat secara tabularnya maupun secara grafiknya. Jadi selain secara spasial, secara tabularnya juga di sini kami menyediakan. Kemudian untuk produktivitas, ini kita sudah bisa melakukan estimasi luas panen dalam jangka waktu 3-4 bulan ke depan. Dari mana luas panen tersebut? Eh, untuk yang ini kan kita kalkulasikan atau kita analisis berdasarkan kondisi fase saat ini. Misalkan fase saat ininya sedang vegetatif satu, artinya kan mungkin dalam 2 bulan atau paling lambat 3 bulan ke depan itu sudah
panen seperti itu kan dan seterusnya. Makanya kita dapat mengestimasi atau dapat memprediksi setidaknya dalam 3 bulan ke depan berapa sih luas yang akan panen seperti. Kemudian untuk estimasi produksi, ini dari luasan panen tinggal dikalikan dengan data produktivitas yang sudah kita punya di lokasi tersebut. Misalkan di desa A rata-rata produktivitasnya adalah 5 ton. Kemudian luas panennya di situ ada 50 hektar hari ini. Nah, nanti kan tinggal dikalikan saja 50 hektar dikalikan dengan 5 ton, artinya ada 250 ton yang akan dipanen dari desa tersebut. Ini contoh-contoh gambar fase tumbuh padinya. Jadi kita melakukan ground check di lapangan. Jadi walaupun kita sudah bisa memetakan atau menggambarkan seluruh kondisi lahan yang ada di Indonesia melalui citra satelit, kita juga tetap melakukan ground check atau pengecekan lapang untuk melakukan verifikasi dan validasi apakah model yang sudah kita buat ini sesuai dengan kenyataan di lapang atau tidak. Mungkin untuk beberapa kategori atau beberapa fase ini sudah cukup baik, khususnya di lahan sawah irigasi dan tada hujan untuk vegetatif dan generatif, tapi untuk fase penggenangan atau persiapan tanam, kami sejauh ini masih kesulitan untuk membedakan apakah lahan tersebut memang kondisi air artinya adalah persiapan tanam, atau itu air yang genangan banjir atau lahannya sawah ini tergenang banjir. Nah, itu kita masih belum bisa membedakan. Yang bisa diklasifikasikan di sistem kami akan tetap terbaca bahwa itu lahan sedang fase penggenangan gitu kan, walaupun ternyata itu banjir. Nah, ini contoh yang digambar itu di Kabupaten Pati. Ternyata saat kita kunjungi ini lahannya itu tergenang banjir, bukan bukan dia sedang fase penggenangan seperti itu. Ini adalah contoh gambar juga. Jadi hasil apa ya ground check kami selain kita turun ke lapangan, kita juga melakukan pengecekan melalui foto udara yang diambil melalui drone. Ini untuk sebagai pendukung hasil analisis dari data Syscrop. Ini juga hasilnya untuk pemantauan realisasi tanam. Kita juga bisa membuat realisasi tanam. Jadi berapa sih luas yang realisasi tanam dari suatu lahan tertentu. Jadi misalkan di Kabupaten A tercatat secara tabular 30.000 hektar yang tertanami. Tapi saat kita cek ternyata kita punya data pembanding nih. Ternyata detailnya hanya 29.500 gitu misalkan. Nah itu kan ada selisih ya. Nah ini dapat apa ya sebagai data pembanding saja bukan untuk membenarkan bahwa oh ini berarti data tabularnya salah, oh ini berarti ini salah karena ada perbedaan metode. Jadi menurut saya cukup wajar apabila terjadi perbedaan data. Kemudian juga dari Sistrop ini sebenarnya kita jika diolah lebih lanjut dapat menghasilkan peta indeks pertanaman atau IP. Nah ini contoh di DI Rentang di Provinsi Jawa Barat itu kalau dilihat di grafik di bawah dapat terlihat eh, pola tertentu gitu kan. Jadi dari yang semula fase atau airnya lebih banyak, kemudian menurun, menurun, dia tergantikan dengan fase generatifnya yang lebih besar. Nah, itu kan menandakan berarti dia 1 kali tanam. Kemudian airnya naik lagi, artinya dia mulai persiapan tanam lagi, dan kembali berulang seterusnya. Jadi, mungkin bisa dilihat untuk lokasi ini yang kami analisis itu memiliki IP rata-rata 200. Nah, kemudian informasi turunan lainnya kita dapat melakukan monitoring indikasi alih fungsi lahan atau lahan bermasalah. Jadi di sini saya mencoba menggambarkan fase ideal yang digambarkan oleh Syscrop. Itu kan kalau 1 kita anggap adalah persiapan tanam atau penggenangan dan 6 itu adalah berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, vegetatif 1, vegetatif 2, generatif 1 dan generatif 2. Maka fase ideal yang muncul kalau kita breakdown datanya ya secara sepanjang tahun 1 bulan sekali, itu mungkin munculnya 1, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 1, 2, 3, 5, 6. Intinya adalah lahan sawah ini yang ditanami padi itu selalu didahului dengan fase penggenangan atau persiapan tanam dan diakhiri dengan fase bera atau panen. Artinya dari 1 menuju 6 dengan tren positif. Lalu kemudian bagaimana dengan data-data yang dia tidak menunjukkan fase ideal tersebut? Misalkan dia tidak beraturan, 1, 2, 4, 5, 6, 6, 6, kemudian ada 1 yang berkepanjangan. Kemudian ada juga yang fase 2 terus, atau dia fasenya vegetatif 1 terus. Nah, jangan-jangan ini dia tidak ditanami padi, dia hanya rumput atau lain-lain sebagainya, karena mungkin penampakannya secara fisik itu mirip dengan kondisi padi dalam fase vegetatif 1 seperti itu. Kemudian ada juga yang dia 6 terus atau dia
berat terus nih sepanjang tahun. Nah, ini kan mengindikasikan adanya lahan lahan tersebut bermasalah atau tidak ditanami. Nah, ini masalahnya apa? Nah, itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Apakah dia sudah beralih fungsi, ataukah ternyata dia memang dibiarkan karena keterbatasan air, atau ada permasalahan lainnya, atau irigasinya tidak jalan sehingga tidak bisa tanam, dan lain-lain. Nah, ini perlu dilakukan pengecekan langsung di lapangan. Jadi dari situ juga kita mencoba untuk membandingkan tiga metode yang ada. Jadi antara melakukan monitoring alih fungsi lahan secara digitasi on screen, kemudian dibandingkan dengan menggunakan metode random forest, ini bagian dari machine learning, terus dari syscrop, dari data syscrop itu seperti apa. Jadi kalau dilihat dari gambar, kurang lebih pada ketiga metode ini tuh sudah menunjukkan pola yang sama. Namun ini berbeda-beda luasan. Untuk digitasi on-screen memang memiliki akurasi yang akurat dalam luasan dan batas lahan-lahan yang sudah beralih fungsi. Kenapa? Karena ini dapat dilihat langsung, kemudian tinggal dibatasi saja, tinggal didigitasi. Tapi kelemahannya adalah yang pertama soal waktu apabila ini dilakukan dalam cakupan wilayah yang luas. Yang kedua adalah subjektivitasnya yang cukup tinggi karena ini akan dipengaruhi oleh jam terbang operator yang melakukan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di random forest memang ini dapat dikatakan hampir seluruhnya otomatis kecuali untuk pengambilan titik sampel saja gitu kan. Jadi kita hanya melakukan plot-plot beberapa titik sampel dan menghasilkan lokasi-lokasi yang dia terindikasi sudah beralih fungsi lahan. Ini sebenarnya antara yang digitasi dan random forest ini hasilnya sama ya, serupa gitu kan. Cuma ini karena berbeda tahun mungkin jadi ada perbedaan gitu. Tapi pada dasarnya ini menunjukkan pola dan luasan yang hampir mirip, serupa, sehingga dua-duanya dapat diakomodir. Kemudian bagaimana melalui syscrop? Nah, kalau melalui syscrop, ini juga kalau dilihat sebenarnya sebarannya itu sudah menggambarkan terjadinya alih fungsi lahan yang berwarna-warna merah ini. Nah, warna-warna merah tersebut dan warna hijau muda ya, hijau agak ini menunjukkan bahwa lahan tersebut nih sepertinya bermasalah. Nah, kemudian apa yang dapat dipetik di sana, yang dapat kita peroleh dari Syscrop, nah, ini baru informasi sebarannya saja. Tapi kalau kita mau melihat secara luasannya, mungkin tidak seakurat menggunakan mesin learning ataupun secara digitasi on screen gitu kan. Jadi baru bisa menggambarkan di mana saja sih kira-kira adanya alih fungsi lahan. Nah, sebarannya oh ternyata di desa A, di desa B, di desa C itu ada, tapi luasannya itu tidak diketahui secara pasti karena dia biasanya masih scatter ya atau masih bias lah seperti itu. Tapi setidaknya dari syscrop ini sudah mampu menggambarkan di mana lokasi terindikasi alih fungsi lahan. Nah, terkait permintaan data syscrop, ini sebenarnya selain tadi dapat di-download di web, tapi kan kalau untuk download di web itu baru tersedia data tabularnya saja. Nah, kalau meminta atau mohon untuk yang data spasial, ini sih raster, atau data-data terdahulu secara historical beberapa tahun ke belakang, mungkin kita paling awal itu tahun 2019 tengah sampai dengan saat ini, itu dapat mengirimkan email ke pelayanan jasa BRMPS DLP melalui sekretariat bbsdlp@yahoo.com. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Adib. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak narasumber kita yang sudah memberikan insight yang sangat luar biasa ya terkait dengan sistem informasi standing crop. Jadi tadi sudah diperkenalkan mulai dari pengenalan kelembagaan BRMPS DLP sampai dengan bagaimana Syscrop ini sebagai alat monitoring dan juga potensi pengembangan ke depannya mulai dari monitoring alih fungsi lahan dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu semua, kita melangkah ke acara berikutnya yaitu diskusi dan juga tanya jawab dengan narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Silakan Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan waktu kita untuk bertanya pada narasumber yang sangat kompeten pada hari ini.
Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Sebelum mungkin nanti kita lihat di kolom chat ya. Bapak Ibu juga bisa bertanya, silakan jika ingin em, bertanya lebih panjang mungkin silakan bertanya lewat kolom chat juga untuk mengetik di kolom chat. Mungkin sebelum ke kolom chat kami persilahkan dulu Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan narasumber, silakan jika ada Bapak Ibu. Baik, sepertinya sambil menunggu ya, Pak Giara ini sepertinya masih malu-malu nih untuk bertanya ya Bapak Ibu semua. Kita lihat dulu di kolom chat ya terkait dengan beberapa pertanyaan nih Pak Giara. Yang pertama ada dari Bapak Nurfianto Giar Pangidung ya. Giar, yang pertama transisi antara fase vegetatif akhir, misalnya anakan maksimum dan fase generatif awal, inisiasi malai seringkali memiliki karakteristik spektral seperti nilai NDVI yang sangat mirip, sehingga sulit dibedakan secara akurat hanya dari citra optik. Bagaimana cara mengatasi tantangan ini? Lalu yang kedua, apakah pengolahan data citra juga mampu membedakan antara padi dengan gulma atau azolla atau vegetasi hijau lainnya di sekitar sawah? Bila iya, bagaimana caranya? Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi smoothing yang tidak tepat, overestimate data dan underestimate data dalam pemetaan tersebut? Mungkin ada tiga pertanyaan nih dari Pak Norvianto Giarpangidung. Mas Kiara bisa dijawab mungkin, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Adip ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Nurfianto di Malang ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Eh, Walaupun ya masih 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 nyambung lah dengan sisprop ya. Jadi yang pertama terkait antara fase vegetatif akhir ya anakannya sudah maksimum dan fase generatif awal sudah mulai inisiasi malai. Memang itu perbatasannya ya antara fase vegetatif dan generatif seringkali memiliki karakteristik spektral atau nilai NDVI yang sama atau sangat mirip sehingga sangat sulit dibedakan secara akurat hanya dari citra optik. Betul Pak. Bagaimana mengatasinya? Yang pertama mungkin bisa dianalisis secara multitemporal, Pak. Artinya dia tidak single date kalau di penginderaan jauh itu ya. Jadi tidak hanya melihat data pada perekaman hari itu saja. Jadi kan sebenarnya perbatasan antara dia fase vegetatif dan generatif itu kalau di ini konteksnya adalah menggunakan citra optik ya karena di sini yang disinggung adalah nilai NDVI artinya menggunakan optik itu berada di puncak grafik gitu. Jadi adalah nilai tertingginya itu merupakan batas antara vegetatif akhir dengan generatif awal gitu kan. Sehingga kita harus melihat tren nih, tren dari beberapa ke belakangnya atau dari setelahnya nanti gitu kan. Sebenarnya di mana sih batasnya? Biasanya yang ditetapkan itu hanya nilai threshold saja. Jadi hanya di nilai rentang. Misalkan nilai NDVI-nya 0, sekian sampai dengan 0,6 sampai dengan 0,7 misalkan. Tapi kan sebenarnya nilai antara generatif yang akhir dengan vegetatif yang awal itu juga memiliki nilai NDVI yang sama. Tapi yang bisa membedakan adalah itu trennya dia adalah positif atau dia trennya negatif. Dikarenakan kalau dia fase vegetatif itu dia trennya positif. Jadi dia kan akan membentuk semacam kurva tertentu ya, harmonis gitu. Jadi dari bawah kemudian tertinggi. Nah, tertingginya itu adalah dia mulai memasuki inisiasi malai atau fase generatif awal, kemudian dia akan turun lagi kalau berbicara terkait NDVI. Karena NDVI ini kan indeks kehijauan, jadi seberapa hijau lah kurang lebih seperti itu yang digambarkan atau dikonversi menjadi suatu nilai tertentu. Artinya semakin tinggi nilainya itu dapat dikatakan semakin hijau. Nah, yang paling hijau itu kan sebenarnya kan puncaknya adalah fase
ya tadi perbatasan tadi ya antara vegetatif akhir dengan generatif awal, karena nanti saat udah generatif akhir ini sudah mulai banyak anakan, nanti warna daun hijaunya juga sudah tergantikan menjadi warna coklat seperti itu kan. Jadi saran saya ini menggunakan tidak single date ya, melihat secara multitemporal. Kemudian juga mungkin dapat dipadukan atau diintegrasikan dengan citra-citra lain yang tadi misalkan berbasis radar gitu kan. Kalau ini menggunakan Sentinel-2 mungkin bisa diintegrasikan dengan Sentinel-1. Terus dapat dilihat lah nanti dari situ perbedaannya seperti apa. Tapi memang biasanya batas-batas fase ini eh, akan sedikit sulit, sedikit memiliki tantangan untuk benar-benar apa ya, pakem gitu. Oh, batasnya di sini, batasnya sekian hari, karena biasanya juga setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin di lahan A dengan varietas A itu umurnya antara dia generatif awal itu di 65 hari, tapi di yang lain ternyata 60 hari, atau beda lagi nanti di lain-lain. Ini kan menjadi apa ya, perlu banyak data pendukungnya. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari satu data saja atau data-data citra satelit yang berbasis optik itu aja. Jadi perlu ada integrasi data dengan data-data pendukung lain. Kemudian terkait pengolahan data citra, membedakan antara padi dengan gulma yang atau vegetasi hijau lainnya di sekitar sawah, bila iya bagaimana caranya. Nah ini bisa Pak sebenarnya. Jadi pada dasarnya citra satelit penginderaan jauh atau data penginderaan jauh lainnya, baik itu yang menggunakan wahana satelit atau menggunakan wahana lain seperti drone, itu bisa menginformasikan atau dapat melakukan apa ya, pemetaan seluruh objek yang ada di permukaan tanah, yang ada di permukaan bumi seperti itu. Pada dasarnya teorinya adalah seperti itu. Artinya apapun yang dia terlihat itu pasti dapat dipetakan. Cuma permasalahannya adalah kita perlu mengetahui bagaimana karakteristik objek tersebut di dalam citra atau di dalam perekaman. Jadi misalkan kayak kita mau melakukan soal padi nih yang kita mau rekam, kita harus pahami dulu fenologi dari padi itu seperti apa sih. Oh, padi itu kalau di umur kurang dari 40 HST, dia masih vegetatif satu, dia kecil, terus masih lahannya itu masih berair, jadi nanti kan ada kecenderungan, ada tingkat kebasahan di sana, kemudian nilai NDVI-nya tidak terlalu tinggi, nah seperti itu. Nah nanti bagaimana dengan kita membedakan dengan gulma? Berarti artinya kita juga harus paham dulu bagaimana karakteristik atau fenologinya gulma itu sendiri. Karena kan kalau dilihat di lapang jelas berbeda antara padi dengan gulma gitu kan. Nah, yang susah adalah tergantung gulmanya juga nih yang dimaksud yang seperti apa gitu kan. Tapi intinya itu perlu dipahami dulu bagaimana karakteristik gulma yang dimaksud atau gulma yang mau dipetakan, yang tadi mau dipisahkan. Kalau itu sudah bisa, pada dasarnya penginderaan jauh ini bisa melakukan hal tersebut. Tinggal citranya saja, pemilihan citranya saja dan pemilihan metodenya mau seperti apa. Karena citra yang disediakan secara gratis itu memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya keterbatasan resolusi secara spasial ya, artinya kalau kita pakai Sentinel itu baru 10 meter kali 10 meter, artinya kalau objeknya kecil atau dia minim ya itu akan sulit gitu kan kita pisahkan di dalam satu pixel tersebut, di dalam 10 kali 10 meter tersebut ternyata lebih banyak padinya dibandingkan dengan gulmanya. Artinya gulmanya ini tidak akan dapat dipisahkan karena secara otomatis nilai pixel tersebut sudah diklasifikasikan menjadi bahwa itu padi, kecuali gulmanya memang banyak gitu dan benar-benar terpisah memenuhi dari yang tadi 10 meter kali 10 meter. Jadi tergantung dari citranya juga. Kemudian bagaimana cara mengatasi smoothing yang tidak tepat, overestimate data dan underestimate dalam pemetaan tersebut. Ini maksudnya dalam eh, data yang mana nih? Yang nomor satu atau yang nomor dua ya? Kalau yang nomor satu tadi kan sebenarnya sudah, menurut saya sudah cukup jelas ya. Jadi ya tadi kita perlu integrasi data, kemudian kita secara multitemporal dan lain-lain sebagainya, sehingga kita bisa hampir memastikan yang mana generatif awal dan mana yang vegetatif akhir seperti itu kan. Karena memang kita tidak bisa benar-benar membatasi dia di sebelah mana, karena kan ini juga tidak selalu match dengan waktu perekaman citra ya. Jadi kalau di Sentinel itu 12 hari sekali, jangan-jangan di periode sekarang dia fasenya apa. Tapi nanti di periode berikutnya dia sudah berubah. Tapi kan bukan berarti di tanggal kita update data tersebut dia baru berubah fase. Jangan-jangan di fase dalam 12 hari ini. Tapi karena masih data yang sama, itu belum ada data terbaru, sehingga kita tidak bisa mengetahui persis di mana terjadinya perubahan antara
vegetatif akhir dengan generatif awal seperti itu. Jadi sebenarnya ini jauh lebih dalam lagi nanti, banyak mekanisme-mekanisme yang bisa digunakan, tentu dengan melakukan integrasi beberapa data sih. Lebih bagus lagi kalau ini didukung dengan data lapangan. Nah, jadi hasil informasi secara dashboardnya seperti apa, datanya, kemudian kita bawa ke lapangan untuk dilakukan ground check. Seperti itu mungkin yang dapat saya jawab, Pak Adit. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber ya, menarik sekali pertanyaannya dan memang kelihatan sekali kayaknya Mas Nurfianto Giar ini tertarik sekali dengan Syscrop ya, secara teknikal banget untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Mas Nurfianto Giar. Baik, sepertinya sudah ada yang raise hand. Ini silahkan kepada Pak Ian Cahyana. Monggo. Suaranya belum terdengar ya, Pak Ian. Suara dari Pak Ian belum terdengar sepertinya. Halo, cek Pak Ian. Oke, baik. Menunggu mungkin ya Pak Ian. Em, Bapak Ibu yang lain mungkin jika ada yang ingin bertanya kembali, Bapak Ibu ini sangat sangat menarik pertanyaan eh, narasumber kita ini. Mungkin dari Bapak Ibu dari Dinas Pertanian maupun dari penyuluh pengen Izin tahu lebih bertanya, Mas lanjut. Adib. Oh, silakan Ibu. Ya, Hmm, saya, Mas Adib, saya membawakan titipan pertanyaan. Biasanya kami ke lapang ya. Kalau ke siap. lapang itu bertemu dengan PPL, bertemu dengan apa? Dengan eh, dinas begitu. Nah, mereka itu bertanya terkait fase air. Nah, fase air Hmm, itu gimana katanya membedakannya antara air itu memang saat itu sedang tergenang, ada tanaman tapi tergenang, atau memang tidak ada pertanaman, memang fasenya memang hmm, banjir begitu. Nah, itu apakah eh, eh, mereka kan ingin tahu ya, fase air ini memang ada pertanamannya atau memang kondisi banjir saja begitu. Nah, apakah ada tanda-tanda begitu? Misalnya apa tuh warna birunya atau bagaimana begitu? Itu yang banyak ditanyakan begitu. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Maulia. Mungkin sudah cukup jelas ya Pak Giara. Enggak, silakan bisa dijawab. Iya, baik Bu Maulia. Jadi ini sebenarnya agak mirip tadi dengan pertanyaan yang dari Malang ya. Jadi ini kan terkait fase ya, bagaimana kita bisa memastikan fase tersebut benar atau enggak gitu, atau artinya tidak bias atau tidak miss gitu kan. Konteksnya di sini adalah fase penggenangan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Memang kita agak kesulitan nih kalau melihat satu data, misalkan perekaman yang kemarin nih, yang update terbaru tanggal 17, atau tanggal 16 atau tanggal 17 Desember. Fasenya air di situ tergambarkan di dalam stroke, tapi kita tidak tahu persis nih, ini beneran sedang fase penggenangan atau memang hanya tergenang banjir atau bahkan ya genangan aja, tidak ada apa, tidak ada persiapan tanam di sana gitu kan. Memang yang bisa kita lakukan di dalam penginderaan itu kan kondisi real di lapangan ya, artinya objeknya adalah ada air di atas lahan. Cuma airnya Hmm, ini apa, itu kan perlu dianalisis lebih lanjut. Kalau misalkan didukung dengan data lapangan, disurvei, dikonfirmasi dengan baik itu penyuluh atau siapapun yang ada di lapang, itu akan lebih bagus, lebih dapat kepastian. Tapi kalau dari sisi keteknisan, membahas tentang antar data,
Nah, ini kan berarti kita perlu melihat seperti tadi, kita tidak bisa melihat data di single date saja. Artinya data saat itu. Data saat itu air, oh ini berarti besok dia mau tanam nih, belum tentu gitu kan. Kita harus tunggu juga dan kita harus lihat juga periode sebelumnya ataupun nanti setelahnya. Biasanya nanti tergambarkan di situ Bu untuk lahan-lahan yang bermasalah, yang dia beras sepanjang tahun, itu kan banyak juga ya. Apalagi khususnya di lahan rawa gitu kan, yang dia dibiarkan. Nah, dibiarkan ini kan belum tentu kering kondisinya, tapi mungkin saja basah, mungkin saja tergenang, dan ini secara multitemporal atau kita kumpulkan data-datanya secara periodik, itu nanti terlihat mana sih lahan yang memang dia ditanami, mana yang enggak. Kalau dia secara terus-terusan, misalkan 4 periode nih, 4 periode itu kan berarti 2 bulan, itu selalu air. Nah, ini kan tanda tanya ya, jangan-jangan ini tidak ditanami karena tidak ada pergerakan fase di sana gitu kan. Artinya idealnya saat dia misalkan di yang perekaman sekarang sudah fase penggenangan, di fase berikutnya itu sudah memasuki vegetatif awal atau setidaknya di fase berikutnya lagi. Mungkin di fase yang berikutnya itu karena baru ditanam sehingga masih kecil-kecil batang padinya belum terlihat, masih terlihat dominannya adalah kenampakan muka air sehingga belum terekam tuh, tapi coba dilihat di depannya lagi. Karena kita kesulitan juga eh, keterbatasan citra tadi yang kita gunakan menggunakan citra Sentinel-1 itu resolusinya 10 meter kali 10 meter. Artinya di dalam luasan tersebut, yang itu akan tergambarkan menjadi 1 piksel, mana yang lebih dominan, kenampakan airnya atau kenampakan objek lain yang ada di dalam situ. Kalau lebih dominan airnya, ya dia akan terbaca air terus. Tapi saat dia sudah didominasi atau terganggu dengan nilai-nilai adanya tanaman di situ, ya itu nanti kan dia akan berubah informasinya menjadi vegetatif satu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi intinya kita tidak bisa hanya menggunakan satu data saja yang di tanggal tersebut, kita harus melihat tren ke belakang dan ke depannya gitu untuk memastikan bahwa lahan itu benar persiapan tanam atau bukan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mas Diara. Jadi terutama untuk di lahan rawa, punten saya melanjutkan, misalnya dari serial Siskrop gitu ya, dari waktu ke waktu setiap 15 hari kita pantau, itu bisa terlihat ya Mas, yang memang misalnya ini memang sepanjang tahun dia tergenang gitu dan tidak akan pernah tertanami walaupun tercatat sebagai LBS kayak gitu ya Mas ya. Dari apa penampakan Siskrop itu dalam waktu ke waktu begitu ya. Oke, makasih. Iya, baik. Terima kasih banyak pada Bu Maulia dan juga Pak Giara terkait dengan pertanyaannya. Ya, memang secara garis besar harus ada em, pengecekan data begitu ya dengan Syscrop ini. Mudah-mudahan bisa lebih eh, baik nantinya di versi-versi berikutnya. Mungkin ada em, update baru ya, mungkin nantinya di Syscrop ini. Baik, berikutnya mungkin tadi Pak Ian ya, ada pertanyaan di kolom chat sepertinya sudah memberikan pertanyaan ya dari Pak Ian. Izin bertanya Pak, secara teknis di lapangan Siskrop sudah sangat membantu TPL, gitu ya, mengingatkan kembali lokasi sawah dan LBS sawah yang terdaftar di pemerintah atau ATR BPN. Sementara real di lapangan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ya, Kaltim dan Kaltara, masih ada LBS yang posisinya berbeda. Ini akan menjadi masalah ketika data-data ini disandingkan dengan ERDKK misalnya. Apakah mungkin ini pertanyaannya ya, apakah BRMP SDLP selaku pemangku data sumber daya lahan sudah mulai juga mensinkronkan data real lapangan terkait fase lapangan dan kebutuhan pupuk subsidi? Nih, misalnya di LBS ada 3 hektar, lalu di lapangan 30 hektar, pupuknya yang diusulkan sudah habis, gitu ya, sedangkan LBS 3 hektar. Ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Giara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adip, Pak Ian yang sudah bertanya ya. Ini terkait LBS. Jadi betul bahwa LBS itu kan lahan baku sawah yang dimana dikeluarkan ya permennya itu oleh Kementerian ATR BPN. Jadi untuk di Indonesia itu ada sekitar 7,38 juta hektar dan sama-sama betul yang disampaikan bahwa
kondisi real di lapangan itu belum tentu sesuai dengan data LBS gitu. Artinya banyak lahan-lahan yang berstatus sebagai LBS, tapi ternyata real di lapangan itu sudah tidak sawah lagi, atau bahkan tidak pernah sawah, itu juga ada. Kemudian ada juga yang berkebalikannya, ini real di lapangan sawah, tapi dia tidak masuk ke dalam LBS, sehingga dia kadang-kadang tidak bisa mengajukan bantuan, program, atau lain-lain gitu kan. Ini akan menjadi masalah. Nah, kalau di Siskrop, sejauh ini memang kami masih berpatokan terhadap lahan baku sawah. Terlepas dari eh, besar kecilnya bias yang dihasilkan oleh data LBS tersebut, ini merupakan produk hukum. Artinya ini legal gitu loh untuk diacu, untuk dijadikan acuan. Nah, kita sejauh ini masih mengacu ke sana. Memang pada waktu itu kita sempat ada berencana untuk melakukan pemetaan fasenya itu ya udah langsung deteksi langsung nih. Artinya kita langsung petakan mana sih yang benar-benar sawah, mana sih yang bukan, mana sih yang masih ditanami. Nah, tapi ternyata itu modelnya lebih jauh lebih kompleks gitu kan. Jadi untuk saat ini memang sementara kita masih menggunakan TLBS tadi gitu. Nah, terus bagaimana untuk perbaikan LBS? Nah, untuk perbaikan LBS ini sebenarnya saya juga secara pribadi kurang paham ya, karena ini kan sebenarnya ada di ranahnya Kementerian ATR BPN, wewenangnya di mereka. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang ada di lapangan, para PPL, penyuluh, itu mungkin bisa mulai mendata dari data LBS yang ada di tempat Bapak Ibu semua, kira-kira lahan-lahan mana saja yang tidak sesuai. Nah, itu kalau bisa dipetakan. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah terbiasa ya menggunakan Avensa ataupun aplikasi-aplikasi lain lah untuk pemetaan yang secara sederhana itu dapat dipetakan, dapat diplot, kemudian silakan dikumpulkan dan diinventarisir, mungkin bisa diajukan ke dinas dulu nih, ke dinas kabupaten. Nanti biar dinas kabupaten yang akan menindaklanjuti. Karena sebenarnya untuk peta LBS ini harapan bersamanya sih sebenarnya ini dapat dilakukan secara partisipatif gitu kan. Karena kalau memang teman-teman ATR BPN semua yang harus memetakan setiap petapnya di lahan sawah, mungkin ya tadi kondisinya ada yang terlewat atau ada yang belum teridentifikasi, ada yang tidak dan lain-lain lah. Pokoknya banyak permasalahan teknis di lapangan sehingga terdapat bias tadi dengan kondisi di lapangan. Jadi kalau terkait sinkronisasi data real di lapangan, kalau kami dari SDLP sih eh, khususnya di Siskrop belum ada ya Pak. Kita masih menggunakan data LBS tersebut, tapi setidaknya ini dapat menjadi langkah ke depan seperti itu kan. Jadi kalau misalkan memang sudah ada datanya, silakan dilaporkan saja Pak yang mana gitu yang tidak sesuai, nanti biar ditindaklanjuti. Karena kan LBS ini kan nanti update secara periodik ya, walaupun saya belum tahu lagi nih, ini kan yang terbaru kemarin tahun 2024, kemudian akan diupdate lagi entah di tahun berapa, tapi akan lebih baik kalau itu terus didata gitu, setiap perbaikannya, setiap mungkin bisa 6 bulan sekali, atau paling lambat 1 tahun sekali, itu bisa didata, realnya di lapangan berapa, jadi saat nanti ada inisiasi untuk mengupdate LBS, Bapak Ibu semua ini sudah punya data lapangan seperti apa, dan itu bisa diajukan saja nanti melalui dinas, nanti akan diteruskan ke ATR BPN. Mungkin seperti itu Pak Adi. Baik, terima kasih banyak Pak Bapak narasumber ya. Ya, sangat makanya ini memang menjadi concern kita juga dan alhamdulillah sudah cukup banyak yang hadir dari sini dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota maupun juga PPL gitu ya bahwa memang em, ini bisa menjadi tools buat Bapak Ibu semua Siskrop untuk melihat dan juga memperbaiki begitu ya em, di lapangan terkait dengan data-data untuk estimasi produksi padi begitu ya. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa punya data dan mungkin pada saat ada forum untuk perbaikan ataupun juga bisa mengusulkan kepada kabupaten kota itu juga jauh lebih baik Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Pak Ian ya, tetap semangat Bapak Ibu semua PPL. Mudah-mudahan di ke depan eh, PPL bisa jauh lebih baik gitu ya untuk membantu kinerja Kementerian Pertanian karena swasembada pangan juga sangat dinantikan oleh kita semua. Baik Bapak Ibu semua, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami berikan forum. Nah ini langsung. Ada dari Krisna Maros ya, Ibu Bapak, izin bertanya terkait
waktu refresh data 12 hari sekali, berarti selama 12 hari itu datanya bersifat tetap atau tidak berubah, dalam kurung bukan harian. Lalu pertanyaan yang kedua, dari hasil diskusi dan tanggapan, saya belum melihat ada integrasi antara data dari citra satelit dan data real lapangan. Lalu pertanyaan ketiga, tadi saya sempat cek via website Syscrop untuk peta interaktif, resolusinya hanya 1 kilometer dan warna yang ditampilkan tidak memiliki deskripsi atau legenda. Lalu secara umum, apakah manfaat Syscrop ya secara praktis bagi peneliti atau mahasiswa? Mungkin silakan Pak Giara untuk Baik, terima jawab. kasih Pak Adip. Sebentar. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ya ini ada 4 terkait waktu refresh data. Jadi kalau di Syscrop itu kita 15 hari sekali sebenarnya. Jadi bukan 12 hari sekali. 12 hari itu adalah waktu revisit atau waktu pengulangan citranya, tapi kita bulatkan menjadi 15 hari sekali biar lebih mudah. Sementara ini ya, walaupun untuk kedepannya kita akan sesuaikan dengan tanggal citra, artinya 12 hari sekali. Tapi yang ada saat ini adalah 15 hari sekali, dan dalam periode tersebut datanya itu sifatnya tetap. Karena kan dia tidak ada perekaman, citranya itu tidak merekam setiap hari. Contoh, misalkan nanti sudah disesuaikan jadi 12 hari, sekarang sudah diupdate nih, oh fase di lokasi ini begini. Nah, itu tidak akan ada besok berubah, lusa berubah, atau 3 hari kemudian berubah. Nanti baru berubah adalah di 12 hari setelahnya, karena baru ada perekaman. Seperti itu. Kemudian, dari belum adanya integrasi antara data dari citra satelit di lapangan. Jadi memang yang kita lakukan itu dua hal, Pak, untuk data lapangan. Yang pertama, ini sebenarnya sistemnya itu muter ya. Jadi kita dalam membentuk model untuk pemantauan fase tersebut, itu kita pertama melakukan pengumpulan data lapangan dulu, Pak. Jadi kita ambil nih nilai-nilai di mana-mana lokasi yang sedang fase vegetatif 1, 2, vegetatif 1, 2, panen, berak, air, dan itu semua kita kolek datanya, kemudian kita cocokkan dengan nilai yang dihasilkan oleh citra satelit. Nah, ini tahap pertama itu untuk membuat model. Jadi integrasinya itu sistemnya di belakang, Pak, di balik metode gitu kan. Jadi kita sudah melakukan integrasi tersebut dari data lapangan, kita hasilkanlah model. Kemudian dari model kita visualisasikan dalam bentuk web tadi. Kemudian dari hasil data tersebut atau dari hasil informasi yang dihasilkan dari model tersebut, kita bawa lagi ke lapangan untuk verifikasi gitu kan. Seperti apa kondisi di lapangan, dan tadi sudah saya sampaikan mungkin di angka 80% kesesuaiannya untuk lahan sawah, irigasi, dan tanda hujan. Seperti itu. Jadi ini sistemnya adalah bolak-balik dari lapangan, kita buatkan model, kita bawa lagi ke lapangan saat nanti hasil-hasil yang berbeda. Nah, ini menjadi titik sampel kita juga gitu kan untuk perbaikan model lagi. Jadi ini terus berkesinambungan sebenarnya, update terus. Kemudian sempat cek via website Syscrop, peta interaktif resolusinya hanya 1 kilometer dan tidak memiliki legenda. Pak, mohon maaf, ya izin mungkin dicoba untuk dalam kondisi sinyal yang baik ya. Saya tidak tahu ini dibukanya melalui HP atau melalui PC, tapi ini barusan saya cek bisa Pak dibuka. Itu bisa kita pilih juga. Jadi kan kalau mungkin saya share screen aja ya Mas Adip ya biar sekalian simulasi ya. Ya, betul-betul, Mas. Ya, Mungkin biar interaktif. ya, ya. Jadi ini sudah terlihat layarnya. Jadi ini adalah eh, tampilan dashboard dari Syscrop. Jadi ini sini terlihat sebenarnya mungkin 1 kilo kali 1 kilonya itu kalau memang tidak di zoom ya. Tapi kan ini kan bisa di zoom sampai detail. Ini sampai dengan setiap petak lahan sawah itu ada. Nah di sini sebenarnya kita bisa pilih temanya apa, kemudian mau di level apa. Nah kalau di level provinsi saat kita klik di bagian Jawa Barat ini, nanti dia juga informasi yang muncul itu akan informasi. Nah ini secara provinsi. Nah, Jawa Barat LBS sekian, produktivitas rata-rata sekian, yang saat ini sedang tanam sekian, berannya sekian, airnya sekian. Kemudian breakdown-nya di mana? Breakdown-nya di bawah sini, di standing crop. Nah, ini kelihatan lebih detailnya lagi. Berapa sih yang generatif 2, berapa sih yang sedang berapa generatif 1 ada di sini. Jadi ini LBS-nya. LBS-nya itu ternyata 24,7 dari total luas wilayah Jawa Barat, dan ini adalah breakdown-nya seperti itu. Jadi ini sudah
Nah, kalau kita misalkan mau berubah juga sampai ke level kecamatan bisa. Jadi ini kalau kita sudah ganti kecamatan, kita misalkan klik di sini aja, nanti dia yang keluar juga adalah kecamatan yang di lokasi tersebut, yang di lokasi tersebut kita klik. Nah, ini misalkan di sini. Nah, ini lokasi Kecamatan Pebayuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia produktivitas rata-ratanya 5,47 ton dengan LBS 7.400 sekian. Sama, ini nanti kita lihat di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau sampai ke tingkat detail ke tiap pikselnya, nah itu memang agak sulit kita membatasi di sini, apa melihatnya secara langsung di sini, karena pasti tidak bisa di zoom ya, itu kan keterbatasan apa website ya, karena nanti kalau kita masukkan sampai data per pixel bisa dibuka di sini itu akan sangat berat dan akan sangat lama loadingnya. Tapi pada dasarnya kita bisa menyediakan data mentahnya atau raw datanya yang itu sampai ke tingkat 10 meter kali 10 meter. Karena informasi yang ditampilkan di sini itu adalah hasil dari ya tadi analisis per pixel 10 meter kali 10 meter tadi. Ini kalau dilihat kan ada kecil-kecil seperti ini nih, titik-titik. Nah, ini kan sebenarnya di lahan sini ini ada lahan berukuran 10 meter kali 10 meter yang dia sudah panen duluan ternyata. Nah, ini kan di sebagian ini udah panen, udah panen, udah panen. Nah, ini sebenarnya kalau lebih detail lagi di data mentahnya, di rasternya itu baru bisa terlihat Pak. Tapi kalau untuk di website memang hanya sebatas sampai dengan tadi kalau peta interaktif ini kecamatan, tapi saat kita melakukan download ini kita bisa kalau misalkan kecamatan eh, di Pati, ini ditunggu dulu sampai dia hitam. Nah, nanti ini baru bisa dibuka di sini. Nah, ini kalau untuk satu kecamatan, Kecamatan Jakenan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ini nanti dia breakdown-nya sudah per desa. Jadi di sini ada Desa Kedung Mulyo, LBS sekian, Desa Ngastorojo sekian, Karangrowo sekian, dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah di breakdown sampai ke level desa. Tapi terkadang eh, apa ya? Hasil luasan-luasan tersebut mungkin belum sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kenapa? Karena kita lagi-lagi mengacu pada produk hukum yang lain. Ini untuk batas administrasi kita dari BIG, bukan kita sendiri yang membatasi. Jadi, apabila data tersebut memang kurang sesuai dengan kondisi di lapangan, tentu berimplikasi pada hasil data yang kita sampaikan juga seperti itu. Eh, Mungkin itu ya. Terus tadi pertanyaan selanjutnya, secara umum manfaat praktis bagi peneliti atau mahasiswa ya sebenarnya macam-macam ya tergantung juga. Mungkin ini bisa menjadi batu loncatan gitu kan kalau bagi peneliti atau bagi mahasiswa. Kemarin juga banyak yang menggunakan data-data kami, terutama salah satunya adalah data Siskop itu untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi real di lapangan. Misalkan mereka pengen lihat mereka meminta nih data secara historical 1 tahun atau 1,5 tahun ke belakang atau bahkan 2 tahun. Mereka pengen melihat sebenarnya pada lahan-lahan yang sudah beralih fungsi lahan, karena di sini kan tadi saya tekankan bahwa kita masih menggunakan LBS, tapi LBS-nya ini belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan kondisi di lapang. Ternyata kondisinya sudah berubah menjadi kebun. Nah, dia bisa melihat tuh sebenarnya bentuknya kalau di data Siskop itu seperti apa sih atau yang tergambar di citra itu seperti apa sih di lapangannya. Kalau di lapangan kebun, nanti dia datanya itu apa ya, polanya atau trennya akan seperti apa. Nah, di situ nanti dia bisa ketemu, oh ternyata yang sudah berubah menjadi lahan terbangun itu akan terbacanya berat terus atau fase 6 terus sepanjang tahun. Nah, dari situ jadi ini dapat digunakan sebagai data pembanding ya. Jadi kalau ditanya manfaat praktisnya untuk peneliti dan mahasiswa apa, ya tergantung mau diteliti apa gitu dengan dari data-data yang tadi sudah kami sampaikan. Tapi pada dasarnya ini kami mencoba untuk membantu dalam melakukan monitoring lahan sawah yang ada di Indonesia bukan tanpa sehingga kita tidak perlu untuk seluruhnya turun gitu data dari 7,3 juta hektar lahan sawah tadi secara satu persatu. Mungkin itu Pak Adit. Baik, terima kasih banyak Pak Giara ya. Ya, sangat menarik ya pertanyaannya. Bapak mungkin nanti bisa dicek, mungkin kalau via mobile browser mungkin kurang ini ya, kurang baik. Mungkin nanti bisa dicoba di laptop Bapak untuk melihat tadi ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Giara gitu ya. Dan tentu
potensi untuk pengembangan dan penelitian menggunakan data dari monitoring Syscrop ini sangat terbuka luas menurut kami ya. Jadi memang kami sangat sarankan untuk Bapak Ibu jika memang ada em, ide untuk pengembangan dan membutuhkan atau penelitian membutuhkan data dari Syscrop bisa melalui apa email kami untuk meminta data terkait dengan Syscrop ya yang lebih lengkap. Seperti itu mungkin Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Krisna Maros atas pertanyaannya. Lalu berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Samsul Bahri. Pak Samsul bertanya, izin bertanya, kami kemarin ada pertemuan di dinas terkait penyamaan persepsi penggunaan data. Dari data yang ada terkait LBS atau RBPN dengan data Syscrop tidak sama, terutama data-data LBS masing-masing desa. Menurut narasumber, menurut Pak Giara, data mana yang harus kami jadikan acuan, terutama dalam pelaporan data luas baku sawah untuk pelaporan luas tambah tanam. Ini sangat teknis ya mungkin dari Pak Samsul Bahri ya, dari penyuluh. Mungkin silakan kepada Pak Giara untuk menjawab, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Adip, Pak Samsul Bahri ya. Jadi terkait penyamaan persepsi ini tadi saya jelaskan bahwa memang mungkin terdapat perbedaan batas administrasi antara yang kami gunakan dengan kondisi real di lapangan. Kalau menurut saya, jika memang diketahui persis lokasinya di mana, batas-batasannya itu lebih baik menggunakan yang real di lapangan saja gitu kan. Tapi kalau terkait LBS, sebenarnya pada dasarnya kita menggunakan LBS yang sama. Artinya deliniasinya, poligonnya itu semua sama. Cuma pembagian secara administratifnya saja yang mungkin berbeda diakibatkan penggunaan data-data lain tadi. Kalau kita di Syscop menggunakan data BIG, sehingga dipotongnya ya berdasarkan luasan-luasan tadi secara administratifnya secara BIG gitu kan. Walaupun kalaupun seluruhnya itu digabungkan, nanti akan ketemu nilai atau jumlah yang sama, jumlah luasan yang sama gitu kan di misalkan yang berbeda di desa. Tapi nanti kalau digabung-gabungkan ke kecamatan, ke kabupaten, itu ujung-ujungnya akan sama karena basisnya adalah poligonnya ini sama. Nah, kalau misalkan terkait dengan data Syscrop, mungkin memang ada perbedaan luasan selain karena adanya perbedaan batas administrasi yang digunakan. Syscrop ini kan menggunakan data raster. Nah, dia itu kan bentuknya kan pixel, artinya kotak-kotak nih. Jadi kotak-kotak, sedangkan lahan sawah di real di lapangan itu kan bentuknya kan tidak selalu kotak-kotak, artinya ada yang melengkung, ada lain-lain sebagainya. Nah, itu pasti ada perbedaan, Pak. Pasti ada perbedaan, walaupun kecil, tapi kalau diakumulasikan, mungkin dalam satu kabupaten, satu kecamatan kabupaten, atau bahkan provinsi, itu akan cukup signifikan ya terlihatnya gitu kan. Kalau kita analisisnya secara jauh lebih mendetail, secara secara by pixel lah seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang menyebabkan perbedaan luasan. Tapi kalau memang eh, Bapak punya data lapangan, real di lapangan, saran saya lebih baik menggunakan data real di lapangan karena nanti untuk mereport atau untuk melakukan pelaporan LTT ini kan tentu didukung dengan evidence. Artinya karena Bapak sudah mengetahui real di lapangannya seperti ini, ya tinggal disampaikan saja nanti evidence-nya seperti apa gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiara. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Mungkin ini pertanyaan yang juga banyak muncul untuk Bapak Ibu penyuluh ya. Memang Syscrop ini menjadi tools Bapak Ibu semua untuk monitoring. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa melihat apa lihat dulu ya dari Syscrop bahwa oh di sini ada pertanaman dan mungkin bentar lagi akan panen begitu. Nah, em, titik-titik tersebut yang mungkin Bapak Ibu bisa terjun ke lapangan sebagai penyuluh. Jadi tidak perlu harus pergi selalu pergi gitu ya, tapi bisa melihat dari monitoring terlebih dahulu melalui citra satelit yang disampaikan oleh Syscrop. Baru mungkin secara efektif bisa ke lapangan mungkin seperti itu ya. Dan lebih baiknya lagi adalah bisa membuatkan report terkait dengan mungkin LBS-nya sudah berubah ataupun seperti apa yang bisa nantinya membantu ya untuk eh, kita mengupdate LBS. Mungkin demikian Pak Samsul Bahri ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak. Eh,
dan tetap semangat untuk semua penyuluh pertanian di Indonesia. Baik, berikutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami berikan mungkin sesi terakhir sebelum kita tutup dan closing. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu semua. Karena ini cukup eh, sangat baik ya kesempatannya, mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Baik, mungkin jika tidak ada lagi, mungkin Bapak Ibu kalau masih ada, kalau tidak ada lagi mungkin sedikit recap begitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Giara begitu terkait dengan Siskrop, bahwa memang sistem informasi standing crop ini adalah eh, bagian dari monitoring ya Bapak Ibu, terkait dengan monitoring untuk tanaman padi begitu ya, dan ini sangat baik toolsnya untuk bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua, dan kami mengundang ya Bapak Ibu semua untuk bisa mencoba untuk menggunakan Syscrop, membuka website Syscrop untuk penggunaannya sebagai monitoring untuk tanaman padi. Dan mungkin beberapa tadi pertanyaan terkait dengan um, Syscrop ini dan pendekatannya untuk di lapangan, kami juga sangat mendukung kepada Bapak Ibu semua di lapangan, penyuluh pertanian, juga Bapak Ibu yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Kota maupun juga mungkin di provinsi, untuk sama-sama untuk melihat Syscrop ini sebagai tools yang mampu untuk dikembangkan lebih jauh. Jadi pada saat di lapangan mungkin Bapak Ibu bisa eh, meng-cross check di lapangan terkait dengan apa yang sudah ada di Syscrop, lalu nanti bisa membuat reportnya terkait dengan eh, updating untuk LBS begitu ya, karena LBS ini mungkin ke depan akan ada updating juga dari ATR BPN, dan tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber, partisipatif LBS juga sangat dinantikan untuk update-nya secara partisipatif oleh Bapak Ibu semua, dan kami berharap semoga Syscrop juga bisa nantinya kita update ke versi yang lebih baik, dan ditunggu ya oleh Bapak Ibu semua untuk update Syscrop yang nantinya jauh mungkin lebih baik dan bisa dimanfaatkan jauh lebih bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, demikian mungkin Bapak Ibu semua yang dapat eh, kami sampaikan dalam sosialisasi online ke-11 BRMPSDLP Sistem Informasi Standing Crop untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Pak Gera Imananda. Sehat selalu Bapak, mudah-mudahan di lapangan tetap sehat. Dan Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih banyak, dan kami ucapkan semangat selalu dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semua dalam menjalani hari. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan sosialisasi online ini, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu di tahun berikutnya untuk sosialisasi online BRMPSDLP. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua.